Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, anak-anak sekalian? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Kita langsung saja mulai. Nah, di sini Ustadz sudah siapkan dua menu. Yang pertama yaitu ada review dan yang kedua ada materi lanjutan. Sebelum kita lanjut ke materi lanjutan, ada baiknya kita refresh kembali pembelajaran yang pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita pernah membahas tentang suku bangsa, ada juga rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada tarian daerah dan juga alat musik tradisional. Suku bangsa, masih ingatkah anak-anak? Contohnya ada suku Asmat, ada suku Mbojo, ada suku Sasak, dan lain-lain. Sedangkan rumah adat, itu ada rumah Gadang, rumah Limas, Honai, dan lain-lain. Tarian daerah sendiri, ada tari kecak, ada tari seudati, tari saman, dan yang lain-lain. Sedangkan untuk alat musik tradisional itu sebagai contoh ada saluang, kecapi, angklung, dan lain-lain. Sedangkan yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu ada makanan khas dan juga keragaman agama, ada pakaian adat, dan juga terakhir yang akan kita bahas yaitu permainan tradisional. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di antaranya ada makanan khas, keragaman agama, pakaian adat, dan permainan tradisional. Kita bahas yang pertama yaitu makanan khas Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terdiri dari 34 provinsi. Oleh karena itu, ke-34 provinsi tersebut juga memiliki beraneka ragam makanan khas. Yang pertama dari Nangro Aceh Darussalam itu ada mie Aceh. Di Sumatera Utara ada bika Ambon. Kalau kita lihat dari gambarnya, bahan dasarnya ini dari singkong. Terus ada rendang yang khas Padang ya, Sumatera Barat. Di Jambi sendiri ada gulai ikan fatin. Sedangkan di Bengkulu ada pendal. Riau khas gulai balacan berbahan dasar udang di sini. Terus di Kepri ada otak-otak ya. Di Kepri ada otak-otak, bentuknya seperti pepes. Yang cukup terkenal juga ya makanan khas Palembang, Sumatera Selatan yaitu empek-empek. Oke, kita lanjutkan. Di Bangka Belitung, nah ada mie Bangka. Kalau tadi di Nangro Aceh ada mie Aceh, maka di Bangka Belitung ada mie Bangka. Di Lampung sendiri ada seruit namanya Anda sekalian. Sedangkan di Banten itu ada sate bandeng. Dilihat dari namanya, ini bahan dasarnya berarti ikan bandeng ya. Nah, yang cukup familiar ya di kalangan pecinta kuliner yaitu khas Jogja nasi gudeg, kerak telur khas Jakarta. Siapa yang tidak kenal? Jawa Barat khas dengan serabinya. Ada lumpia di Jawa Tengah dan juga tak lupa Jawa Timur dengan ciri khas makanannya berupa rujak cingur. Kita lanjutkan. Di Bali ada ayam betutu yang cukup terkenal ya. Di NTB juga ada ayam tapi namanya ayam taliwang. Nah, ini biasanya disajikan dengan pelecing kangkung namanya Anda sekalian. Di NTT Nusa Tenggara Timur ada catamak jagung namanya. Sedangkan di Kalimantan Barat ada bubur pedas sambas.
Di Kalimantan Tengah ada Juhu Singkah. Kalimantan Selatan ada soto Banjar, ini khas Banjarmasin ya. Sedangkan di Kalimantan Timur ada ayam cincani khas Samarinda. Dan untuk Kalimantan Utara ada makanan khas namanya kepiting soka. Oke, kita lanjutkan. Di Sulawesi Selatan ada sup konro. Di Sulawesi Tengah ada sup ikan jantung pisang. Sulawesi Tenggara ada makanan khas namanya lapa-lapa. Sedangkan di Gorontalo sendiri ada binte bilu huta. Sulawesi Utara makanan khasnya adalah tilutuan. Di Maluku itu khas ya, ikan asar. Maluku Utara gohu ikan. Sedangkan di Papua Barat ada ikan bakar manokwari. Oke, yang terakhir di Papua Timur dan Papua Tengah itu sama makanan khasnya, yaitu papeda namanya anak-anak. Cuman ada perbedaan dari segi bentuk ya. Kalau di Papua Timur papedanya berbentuk bubur, sedangkan di Papua Tengah bentuknya adalah seperti kue kering. Nah, sama-sama berbahan dasar sagu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pakaian adat. Ya, sebagaimana tadi makanan khas, maka di setiap daerah atau setiap provinsi juga memiliki pakaian adat tersendiri yang merupakan ciri khas dari daerah mereka masing-masing, daerah atau provinsi masing-masing. Ada ule balang dari Aceh ya, ada pakaian ulos dari Sumatera Utara, ada bundo kanduang ya dari Sumatera Barat. Di Jambi, Bengkulu, dan Riau itu pakaian adat Melayu namanya ya, pakaian adat Melayu. Memang terkenal di Pulau Sumatera ini adalah pakaian adat Melayunya. Di Kepri atau Kepulauan Riau ada belanga namanya. Sedangkan di Sumatera Selatan ada namanya lesan gede. Kita lanjutkan. Di Bangka Belitung ada paksian, sambil diperhatikan bentuk atau gambarnya Anda sekalian. Di Lampung ada namanya pakaian adat tulang bawang. Di Banten ada pangsin. Sedangkan di Yogyakarta ada namanya kesatrian. Jakarta sendiri khas kebaya encimnya, Jawa Barat kebaya, begitupun dengan Jawa Tengah juga kebaya. Di Pulau Jawa memang kebanyakan pakaian adatnya berupa kebaya. Kalau kita lihat di Jawa Timur, ini khas Madura ya, khas Madura Jawa Timur, atau namanya pasaan. Kita lanjutkan. Di Bali sendiri ada namanya safari dan kebaya. Safari ini untuk yang laki, pakaian adat laki, sedangkan kebaya untuk pakaian adat perempuan. Sedangkan di daerah kita, di NTB, itu ada pegon untuk lakinya, sedangkan pakaian lambung itu untuk perempuan. Di NTT ada baju adat trote yang cukup terkenal. Kalimantan Barat ada namanya King Baba ya. Sedangkan Kalimantan Tengah ada namanya upak nyamu. Di Kalimantan Selatan ada bagajah. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri itu namanya kustin khas Samarinda. Di Kaltara atau Kalimantan Utara ada ta'a dan sape sapa. Oke, kita lanjut ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu ada namanya baju khas atau pakaian adat Bodo ya. Di Sulawesi Tengah ada Ngembe namanya. Sedangkan di Sulawesi Tenggara ada namanya baju adat Tolaki. Gorontalo sendiri itu ciri khasnya Biliu dan Makuta namanya. Di Sulawesi Utara ada Lakutepu, Maluku dengan ciri khas celinya, sedangkan di Maluku Utara Manteren Lamu. Di Papua Barat terakhir ada namanya pakaian adat Ewer. Baiklah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu berkembang atau diakui 5 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama agama Islam, kedua agama Kristen. Nah, agama Kristen ini dibagi menjadi 2. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Yang ketiga ada agama Hindu.
Yang keempat ada agama Buddha, dan yang kelima ada Konghucu. Nah, Islam, anak-anak sekalian, memiliki kitab suci namanya Al-Quran. Tempat ibadah atau tempat sucinya bernama masjid. Sedangkan hari-hari besarnya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di samping juga ada beberapa hari-hari besar yang merupakan hari besar agama Islam. Idul Fitri sendiri ini jatuh pada 1 Syawal ya, sedangkan Idul Adha itu dirayakan setiap 10 Zulhijjah. Agama Kristen memiliki kitab suci namanya Injil. Tempat ibadahnya berupa gereja, sedangkan hari besarnya yang paling terkenal yaitu Natal dan Paskah. Natal dan Paskah. Paskah atau hari kenaikan Isa Al-Masih. Di agama Hindu, kitab sucinya Weda. Tempat ibadahnya namanya Pura. Nah, ini ada beberapa hari-hari besar yang cukup terkenal yaitu Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Di agama Buddha itu ada kitab suci Tripitaka dan tempat sucinya atau tempat ibadahnya namanya Vihara. Sedangkan hari besarnya itu Waisak. Yang terakhir Konghucu, anak-anak sekalian, itu kitab sucinya bernama Sisujing. Tempat ibadahnya atau tempat sucinya Kelenteng, dan beberapa hari besarnya itu tahun baru Imlek dan juga Cap Gome. Oke, kita lanjutkan. Di sini Ustadz sudah tampilkan beberapa gambar tempat ibadah masing-masing agama. Masjid untuk agama Islam, gereja itu tempat ibadah untuk agama Kristen, pura ya untuk tempat ibadah umat Hindu, kelenteng itu untuk Konghucu, sedangkan vihara adalah tempat ibadah atau tempat suci bagi umat Buddha. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, anak-anak sekalian. Yang pertama, kita lihat keragaman atau keberagaman permainan tradisional. Oleh karena suku bangsa kita di Indonesia beragam, maka di setiap daerah juga memiliki keragaman permainan tradisional. Nah, yang cukup terkenal di sini ada beberapa contoh, ada Yogyakarta dengan gobak sodornya, petak umpet atau delikan, ingkling, meker atau kelereng ya, main kelereng, bentik, dakon, engrang. Nah, engrang ini juga cukup terkenal, bekel, cublak suang. Nah, memang daerah Jogja sendiri memiliki permainan yang cukup familiar ya, bukan hanya di Jogja tapi di berbagai daerah juga. Di Jawa Barat ada namanya ngadu muncang, congklak, ya, bebentengan, main benteng, Sunda Manda, dan patok lele. Di Pulau Sulawesi ada juga beberapa permainan tradisional. Ada mak galaceng, alogo, ceklen, lompat tali, ya. Terus ada lari tampurung, paka-paka dusu, koko trek, ada tali tanah, kanikir, benteng-benteng, juga main benteng, paka-paka sambunyi, cenge-cenge, dodorobe, dan palinggir. Oke, kita lanjut ke Kalimantan. Itu ada ciri khas permainan tradisional namanya bateweh, ada sepak sawut, ada balugu, ada bagasing, isutan jarat, dan batungkau. Di daerah Papua, anak-anak sekalian, ada kayu malele, patah kaleng, inkaro pianik, tok Asia, dan gula. Nah, di Bali anak-anak ada namanya permainan meong-meongan, ada colek nadi dan juga metajog. Kita lanjutkan. Nah, di Sumatera, di daerah Sumatera itu juga ada beberapa permainan tradisional. Ada namanya galah ambek, ye-ye, taratintin, pecek baju, dan terompa galuak. Di NTB, ya, di Nusa Tenggara Barat sendiri, yang terdiri dari suku Sasak sama Mbojo, menyumbangkan atau menghadirkan beberapa permainan tradisional. Seperti di Lombok ada presian, ya, ada lenjang, dolet, juga ada di Sumbawa yang terkenal ada main jaran,
ada balapan kebo ya, balapan sapi atau kerbau ya, main jaran juga, balapan kuda. Ada karaci, barempuk, empaan, cimikolo, ini untuk daerah Bima atau Dompu, empaa, lewa PH, dan empaa A, BNT. Di NTT yang cukup terkenal yaitu ada Rangko Alu dan Pasola. Nah, anak-anak sekalian memang di setiap daerah ini ada kesamaan atau kemiripan dari permainan tradisional. Cuman bahasa atau namanya sedikit berbeda sesuai dengan bahasa di daerah tersebut. Kita lanjut ke bagian akhir. Oke, anak-anak. Alhamdulillah kita sudah mempelajari keberagaman budaya di Indonesia. Jadi kunci untuk keharmonisan atau ketenangan, kemakmuran dalam keberagaman tersebut tidak lain adalah toleransi atau saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, antar pemeluk suku bangsa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kafirun ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi untuk menjaga keharmonisan, maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Seperti ayat di atas, lakum dinukum waliyadin, artinya tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan dalam kita menganut agama masing-masing, berjalan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, wallahu a'lamu bishawab. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.